Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu bagian dari ajaran Islam dalam konteks pemahaman kepada Al-Quran, kita penting mengkaji apa yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Meskipun tidak semua ayat turun ada sebabnya, tapi ada ayat-ayat yang turun dengan sebabnya. Dan saya menuliskan ulang dari buku-buku yang ada dengan model tematik, sehingga asbabun nuzul berdasarkan dengan tema akidah, dengan tema akhlak, dan seterusnya. Ada 20 tema di dalam buku asbabun nuzul tematik. Nah, satu di antaranya adalah tentang takwa sesuai kemampuan atau takwa yang optimal. Kita tahu bahwa takwa itu kunci kemuliaan manusia. Manusia itu menjadi mulia karena bertakwa. Meskipun di mata manusia statusnya rendah, status sosialnya rendah. Seperti Bilal bin Rabah, itu kan bekas budak, warna kulitnya hitam, status sosialnya dipandang rendah, tapi dia takwanya di atas rata-rata, sehingga dia menjadi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sa'id bin Jabir menceritakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa ketika turun surat Ali Imran ayat 102, surat Ali Imran 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Ini sesudah turun ayat ini, para sahabat itu merasa cemas, merasa gelisah, merasa resah. Kenapa? Kita kalau cemas, gelisah, resah itu kenapa? Ada yang bilang khawatir nggak punya uang. Yang punya jabatan khawatir jabatannya berakhir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabat ini cemas. Kenapa? Khawatir tidak termasuk haqqa tuqati, tidak termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, karena itu para sahabat melipat gandakan frekuensi beribadah, seperti sholat malam yang dilakukan dengan lama berdirinya. Kenapa lama berdirinya? Karena banyak yang dibaca. Nah, kalau kita kan apa yang mau dibaca, kita nggak hafal. Ada juga orang karena nggak hafal tapi pengen banyak membaca ayat di dalam sholat malam. Nah, akhirnya apa? Dibeli Quran yang besar, diletakkan di depannya. Ya, sebanyak-banyaknya 2 halaman berarti itu. Apa iya lagi sholat kebet dulu gitu. Maju. Jadi sholatnya lama. Dan kalau disebut
sepertiga malam terakhir itu kan dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi jam 1 itu masih malam, jam 2 masih malam, jam 3 masih malam. Meskipun orang suka menyebutnya udah pagi. Belum pagi. Sekarang nih udah pagi nih, karena udah subuh. Malam itu dimulai dari maghrib, berakhir pada waktu subuh. Jadi sebelum subuh itu masih malam. Sholatnya disebut sholat malam, bukan sholat pagi. Itu sepertiga malam terakhir. Kalau kita sholat tahajudnya jam berapa? Ya, jam 4. Nah, itu namanya sepertiga malam terakhir, bagian akhir. Ya nggak apa-apa. Karena sholatnya begitu lama, itu sampai ada yang lama-lama telapak kakinya melebar. Apa itu istilahnya? Kalau kayak orang jalan gitu, jalan kaki itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, lama-lama telapak kakinya melebar. Ada istilahnya. Kalau nggak ada nanti bikin sendiri istilahnya. Bahasa kan bisa dibikin-bikin kan. Ya. Nah itu. Ada lagi kasus lain, itu sahabat kalau sholat malam ada yang sampai pasang tali dulu, pasang tali, kemudian tali itu dikepit di sela-sela ketiaknya. Maksudnya kalau sholatnya lama nanti mungkin aja orang ngantuk, jangan sampai jatuh, itu ada talinya yang menopang. Sampai ada yang begitu. Padahal tuntutannya sih enggak gitu-gitu amat. Jadi ini ada gejala berlebihan. Ada gejala berlebihan dalam ibadah. Memang berlebihan dalam ibadah itu ada juga gejala yang lain. Kan dulu ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Ternyata di rumah Nabi enggak ada. Yang ada istrinya Aisyah. Mereka bertanya, tolong dong jelaskan kepada kami bagaimana ibadahnya Nabi. Kata Aisyah, kalian juga udah pada tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Ya, engkau ini kan hidup bersama Nabi siang malam. Bisa jadi ada yang kami tidak ketahui. Sudah, kalian semua sudah tahu karena sudah dijelaskan. Akhirnya Aisyah karena didesak, ya dia kasih contoh juga. Nabi kalau malam tidur, tapi juga bangun untuk sholat. Kalau siang puasa, tapi juga berbuka, enggak tiap hari berpuasa. Begitu seterusnya. Sudah gitu doang? Iya. Kalau gitu kami permisi. Permisi, mereka pulang. Nah, ketika di perjalanan, yang satu bilang, Nabi itu ibadahnya dikit ya. Kirain gitu kalau malam tahajud gitu semalam suntuk. Kirain tiap hari puasa. Ternyata sedikit aja ya. Kata yang satu, ya wajar aja Nabi ibadahnya sedikit segitu, karena beliau kan sudah dijamin masuk surga. Kita ini kan nggak ada jaminan apa-apa, maka ibadah kita mestinya lebih banyak dari ibadah Nabi. Kata yang satu lagi, masa iya begitu? Daripada kita debat kusir, lebih baik kita cari Nabi, nanti kita tanyakan. Mereka cari Nabi, ketemu, ya Rasul, tadi kami ke rumah ada sesuatu yang mau ditanyakan.
Soal apa itu? Kami ini ingin menjadi orang yang hubungan kami dekat dengan Allah. Makanya kami kalau malam mau sholat saja, mau tahajud saja, nggak mau tidur. Kata yang satu lagi, ya Rasul, kami ini ingin menjadi orang yang selalu menjaga kesucian jiwa kami. Makanya kami mau selalu berpuasa. Tiap hari kami mau puasa. Kata yang satu lagi, ya Rasul, kami ini ingin berjuang di jalan Allah. Kami tidak ingin ada hambatan dalam perjuangan. Hambatan itu biasanya istri dan anak. Makanya kami tidak mau nikah, nggak mau punya istri, nggak mau punya anak. Apa kata Nabi? Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya kalau malam tidur, tapi juga sholat. Saya puasa tapi juga berbuka. Saya berjuang tapi juga saya menikah, punya istri dan punya anak. Disitulah Nabi kemudian mengatakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Itu kan namanya gejala berlebihan. Karena mereka bilang, kalau gitu selain Ramadan puasa apa lagi yang bisa kami lakukan? Ya, kamu bisa puasa sunat 3 hari di pertengahan bulan. Bukan 13, 14, 15 Januari, Februari, bukan. Tapi 15, 13, 14, 15 Muharram, Safar, dan seterusnya. Kalau itu sih kami sanggup. Ada yang lebih dari itu? Ada. Kalau mau kamu bisa puasa Senin Kemis, sehingga jadi 8 hari dalam sebulan. Sanggup kami lebih dari itu? Ada. Oh, ada. Kalau gitu kamu puasanya seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kami sanggup lebih dari itu? Kata Nabi, tidak. Nabi Daud itu puasa sunat yang terbaik. Jadi jangan berlebihan dalam beribadah. Begitu seterusnya. Kalau di sini sih saya tidak khawatir. Kenapa? Nggak ada yang berlebihan dalam ibadah. Ada yang berlebihan. Nah, kurang bisa. Nah, kalau berlebihan sih enggak. Tapi dulu sahabat-sahabat sampai begitu, sehingga gejalanya berlebihan. Maka turun surat 64, surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, tapi jangan dikurangi lagi, karena penerjemahan menurut kesanggupanmu kadang-kadang menurut bahasa kita, ya saya sanggupnya sholat cuma 3, jadi saya sholat 3 waktu aja ya. Kan bertakwalah kamu semampumu, saya mampunya cuma 3. Bukan begitu maksudnya. Kalau itu mau udah standar minimal. Sehingga mungkin lebih enak bahasa kita seoptimal mungkin. Bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Biar supaya bisa bertakwa yang optimal, ayat ini menyebutkan ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah wasma'u, dengarlah, mendengarlah.
Mau mendengar. Mendengar apa? Ya mendengar ayat-ayat dibacakan, mendengar nasihat-nasihat, mau mendengar khutbah. Khutbah itu kan harus didengar. Ini kan banyak juga orang nggak mau mendengarkan khutbah. Di hari Jumat itu nggak mau mendengarkan khutbah. Buktinya apa? Khutbah sedang berlangsung, dia tidur. Nah itu begitu. Maka dulu sahabat-sahabat itu kalau Nabi sedang berkhutbah, itu mereka menghadapkan muka-muka mereka kepada Nabi. Pandangan matanya kepada Nabi sebagai khotib. Kita kalau ada khutbah, pandangan mata kita kemana? Kadang-kadang pandangan matanya ke mata kaki. Mata kepala memandang mata kaki. Karena mata kaki nggak bisa memandang, akhirnya pandangan mata kepala pun hilang. Jadi merem, jadi tidur. Jangan. Perhatikan khutbah. Habis khutbahnya nggak menarik, nggak menarik, tetap didengar. Perhatikan. Orang melawak belum tentu menarik, didengerin juga itu lawak. Diperhatikan. Apalagi anak-anak muda. Seneng acara stand up comedy, belum tentu lucu, tapi diperhatikan. Masa khotib nggak diperhatikan? Bahkan para sahabat nggak nunggu Nabi menyampaikan nasihat. Ada saat secara aktif, proaktif, sahabat itu datang menemui Nabi minta nasihat. Ini jarang ya. Jarang orang menemui Ustadz, saya minta nasihat. Kenapa? Saya lagi ada masalah begini, kira-kira nasihat apa yang baik buat saya dalam menghadapi situasi begini. Itu jarang sekali orang. Nah, gitu. Saya kalau habis sholat Jumat kan khutbah, sholat Jumat, itu tidak langsung saya pulang atau ke tempat sekretariat. Saya duduk dulu beberapa saat. Kadang-kadang ada 1-2 orang mau bertanya, mau minta nasihat, kadang-kadang, tapi lebih sering enggaknya daripada adanya. Jadi mendengar khutbah, mendengar nasihat, bahkan minta nasihat kalau mau takwa, itu menunjukkan pentingnya nasihat. Karena dengan nasihat itu yang semula kita tidak tahu jadi tahu, yang semula kita lupa jadi ingat, yang semula kita malas jadi bersemangat, jadi rajin. Di situ pentingnya nasihat. Sampai saya menulis buku 200 nasihat untuk kita. Satu buku isinya 200 nasihat. Misalnya, rajinlah. Jadi orang harus rajin. Rajin apa? Rajin belajar, rajin ibadah, rajin mencari nafkah. Kan ada orang malas juga nyari nafkah karena persaingannya besar, berat. Nah, itu begitu. Jadi mendengarlah, wasma'u. Yang kedua adalah wa ati'u.
Nah, taati, nasihat-nasihat itu ditaati. Maka seandainya ada kekeliruan, sahabat itu berusaha tidak mengulangi lagi kekeliruan itu. Itu karena ditaati nasihat itu. Misalnya dulu para sahabat juga orang yang suka meminum minuman keras. Karena memang minuman keras itu sejak dulu sudah menjadi minuman keseharian, sudah biasa. Lalu ada kasus sahabat itu sholat tapi dalam keadaan mabuk, sehingga bacaannya ngaco. Yang dibaca waktu itu qul ya ayyuhal kafirun. Mestinya la a'budu ma ta'budun, itu la-nya enggak dibaca, sehingga jadi a'budu, aku menyembah. Mestinya kan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Oh, itu kan sangat bertolak belakang. Maka Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu ngerti apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan. Maka sesudah turun ayat ini, sahabat-sahabat itu mengurangi frekuensi meminum minuman keras. Kalau ada orang mabuk jalan sempoyongan, ngomongnya ngaco, itu sampai balik lagi ke normal itu perlu berapa jam ya? Ada yang punya pengalaman? Alhamdulillah nggak ada yang pengalaman. Perlu berapa jam? Ya tergantung berapa botol minumnya misalnya. Nah, katakanlah misalnya 3 jam. Orang mabuk jalan sempoyongan, ngomongnya ngaco, itu butuh 3 jam sampai dia normal lagi. Misal ya. Berarti dari jam 9 pagi orang sudah tidak minum. Kenapa? 3 jam lagi juga zuhur. Habis zuhur tidak minum. Kenapa? 3 jam lagi juga asar. Habis asar tidak minum, karena 2,5 jam lagi juga maghrib. Habis maghrib nggak minum, karena 1 jam lagi juga isya. Habis isya baru minum lagi. Kenapa? Subuhnya masih lama. Apa artinya? Frekuensi meminumnya jauh berkurang. Nah, baru kemudian turun lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dulu itu orang Arab jahiliyah kalau mau pergi misalnya, memanah dulu dia, memanah, kena, berangkat. Tapi nggak sekali manah, 3 kali kan. Manah lagi, oh nggak kena, nggak berangkat. Sekali lagi mana, kena, berangkat, ya, gitu. Kalau nggak kena nggak berangkat. Misalnya begitu. Orang kampung kita tuh suka juga pakai patokan suara tokek. Suara tokek. Tokek lulus. Anaknya mau ujian. Tokek nggak lulus. Tokek lulus. Tokek nggak lulus.
Toke lulus, toke nggak lulus. Berhenti suara toke, ya nggak lulus anak saya ini mah. Masih ada nggak yang begitu ya? Nggak boleh begitu. Nah, maka sesudah turun ayat ini, sahabat itu membuang minuman keras itu yang ada di rumahnya, dibuang, sehingga jalan-jalan di kota Madinah jadi becek gara-gara minuman keras itu dibuang. Nah, ini namanya wa'ati'u. Jadi apa yang sudah kita dengar itu kita taati. Nah, yang ketiga, kalau kita mau takwa yang optimal, wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan harta yang baik untuk dirimu. Kita disuruh berinfak. Berinfak untuk kebaikan diri kita juga. Kita kan kadang-kadang kalau berinfak merasa itu untuk kebaikan orang lain, padahal infak itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Selain orang lain mendapatkan manfaatnya, tapi infak itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Misalnya citra diri kita di hadapan orang lain menjadi baik. Bapak sih enak, punya tetangga orang kaya. Oh, kaya apa dia? Orang pelit kayak begitu. Nah, orang kaya yang jadi tetangganya itu citranya bagus nggak? Nah, citranya nggak bagus, dibilang orang pelit. Nggak ada pengaruhnya punya tetangga orang kaya. Kan kadang-kadang orang suka pencitraan. Nah, kalau dia berinfak, dia nggak usah pakai pencitraan lagi, citranya udah baik, citranya udah bagus. Itu berinfak. Berinfak untuk diri sendiri. Infak untuk diri sendiri. Jangan pelit sama diri sendiri. Ini kan kadang-kadang ada juga orang pelit kepada dirinya sendiri. Contohnya bagaimana tuh pelit sama diri sendiri? Makan nasi sama kecap sama kerupuk jadi, yang penting kenyang. Padahal dia punya duit buat beli ikan, punya duit buat beli daging, punya duit buat beli sayur, tapi dia nggak mau makan nasi kecap sama kerupuk aja sudah. Nah, itu namanya pelit pada diri sendiri. Ada lagi orang pelit kepada keluarganya. Suami nggak mau ngasih uang yang cukup buat istrinya. Dulu ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun itu punya suami namanya Abu Sufyan. Dia ngomong sama Nabi, ya Rasul, suami saya pelit, kalau ngasih uang gak cukup, padahal duitnya ada. Boleh nggak saya ngambil dari kantongnya, dari sakunya? Kata Nabi, boleh, sekedar untuk mencukupi, gitu. Untuk mencukupi boleh. Nah, makanya dalam rumah tangga bagus ada kesepakatan berapa-berapanya. Saya ini harus ngasih uang berapa sehari untuk keperluan keluarga. Kata istrinya, 300.000 aja bang. Hah, 300.000? Kamu kan tahu sendiri, saya gajian cuma 4 juta sebulan. Kalau 300.000 sehari, jadi 9 juta sebulan.
Makanya harus ada keterbukaan. Jadi sepakatnya berapa? Ya sudah, 1 hari 100.000. Sepakatnya begitu. Karena gajiannya cuma 4 juta. Sehari 100.000. Nah, yang sisa 1 juta ya mungkin ada kondangan, mungkin ada keperluan-keperluan lain. Suatu ketika suaminya ngasih uang cuma 50.000. Bang, kok 50.000 kurang? Nah, suami jangan marah, emang kurang. Jangan bilang apa? Kamu ini nggak tahu terima kasih, jadi orang masih untung dikasih. Itu nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Emang sepakatnya 100. Ya, kalau 50 ngasih dipertanyakan ya wajar. Nah itu. Jadi jangan pelit pada keluarga. Apalagi bahkan di dalam Islam, seandainya suami istri itu bercerai, istri memasuki masa iddah, itu kewajiban nafkahnya masih kewajiban suami sampai berakhirnya masa iddah. Nah begitu. Jadi jangankan udah bercerai masih ngasih makan, orang belum bercerai udah nggak ngasih makan. Nah, terus apalagi? Infak untuk keluarga besar, nah, family-familinya jangan pelit. Ada keponakan, ada saudara yang susah dan sebagainya. Tentu saja orang tua, berbagi pada orang tua. Meskipun sebagai orang tua yang baik dia nggak minta sama anak, tapi anaknya tahu diri. Nah, kalau kita sudah punya anak yang sudah dewasa, sudah punya penghasilan, ya kita nggak usah minta. Nak, sini nak, ada apa pak? Kamu ini kan udah disekolahkan, biayanya mahal, udah jadi sarjana, sekarang kamu kerja, ada penghasilan, nyetor tiap bulan 20%. Oh, ya jangan begitu orang tua. Nah, terus infak lagi buat orang lain di luar keluarga, sampai infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak fi sabilillah. Nah, kenapa? Untuk kemaksiatan saja orang berinfak, untuk berjuang di jalan yang tidak benar orang berinfak. Jadi infak itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Abu Jahal, Abu Lahab, dia keluarkan uangnya yang banyak untuk menghambat dakwah Nabi. Infak. Masa untuk keburukan orang berinfak, lah kita untuk kebaikan tidak mau berinfak. Di masjid kalau hari Jumat buka kotak, itu ngitungnya bagaimana? Ya udah, dipilah-pilah, dihitung total sekian. 3 juta, 4 juta misalnya. Nah, bagusnya itu ngitungnya berdasarkan pecahan mata uang. 100.000 berapa lembar? Oh nggak ada. 50.000 ada 2 lembar gitu. 20.000 10 lembar, 10.000 50 lembar, 5.000 100 lembar atau 200 lembar dan seterusnya begitu. Sehingga pengurus masjid bisa ngambil kesimpulan, oh jamaah kita ini kelasnya kelas 5.000. Oh, gitu. Kenapa? Uang terbanyak itu uang 5.000. Pernah ngitung gitu ya? Nanti kita ingatkan lagi jamaah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Siapa yang dipelihara dari kekikiran, dia itu termasuk orang yang beruntung. Nah, begitu. Inilah namanya kita optimal dalam mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sisakan waktu yang mau menyampaikan pertanyaan, tanggapan, silahkan. Definisi takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan sir itu sepi, sendiri, nikah sirri. Nah, ada istilah nikah sirri, nikah yang dilakukan tanpa diketahui oleh banyak orang. Nikah itu kan harus diketahui banyak orang, jangan diem-diem, apalagi nikah lagi. Nah, cuma yang biasa diem-diem biasanya nikah lagi tuh. Baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai bersama orang lain. Sendirian takwa, bersama orang lain juga takwa. Kadang-kadang orang menunjukkan ketakwaan pada saat rame-rame. Kalau sendirian dia tidak bertakwa, sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan. Nah, begitu. Mau sendiri, mau sama orang lain, kita tinggalkan kemaksiatan. Begitu takwa. Maka kalau kita ya kasat mata melihat orang berbuat baik, tapi ternyata orang yang berbuat baik belum tentu dia orang takwa. Karena di dalam hatinya kita tidak tahu. Orang munafik itu berbuat baik. Bahkan dulu di zaman Nabi ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia bikin masjid. Nabi bikin masjid, dia juga bikin masjid. Dia bikin masjid dengan maksud busuk. Nah, maksud busuk itu kan dalam hati, yang Nabi enggak tahu. Maka Nabi didatangi oleh mereka, orang munafik. Untuk menutupi maksud busuknya, mereka ngomong, "Ya Rasul, kami sedang bangun masjid, hampir selesai." Nah, kalau bahasa bangunannya lagi finishing, tolong diagendakan kapan bisa diresmikan. Kata Nabi, kalau sekarang ini belum sempet nih, karena sekarang ini lagi siap-siap mau perang. Waktu itu mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan Romawi. Lokasinya jauh. Perjalanannya paling cepat naik unta, naik kuda itu 20 hari. Nanti deh selesai perang. Nah, selesai perang, Nabi bermaksud mampir di kampung itu di mana mereka bangun masjid. Nah, ternyata Allah melarang. Allah larang. Diturunkan surat At-Taubah ayat 107, ayat 108, yang diantara kalimatnya adalah la taqum fihi abada. Kamu jangan sholat di situ selamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang didirikan di atas dasar takwa lebih berhak kamu sholat di dalamnya daripada di masjid yang ini. Akhirnya nggak jadi. Diutuslah 2 orang sahabat ke daerah itu untuk apa? Untuk merobohkan, menghancurkan dan membakar puing-puing masjid itu. Nah, kita sih husnuzan kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan memang maksudnya baik. Allah yang tahu hati orang. Begitu, Pak. Batasannya itu adalah ketentuan minimal yang disebut secara hukum wajib. Sholat 5 waktu itu wajib, sehingga dia harus dilaksanakan.
Itu namanya minimalnya. Maka kalau dia tidak sholat, dia berada di bawah batas ambang ketakwaan. Nah, bagaimana kalau sholat sebenarnya bisa dia lakukan pada saat itu, cuma dia tunda-tunda? Nanti ajalah jam 1 juga masih bisa sholat zuhur. Udah jam 1, jam 2 juga masih boleh. Udah jam 2, setengah 3 juga masih sah. Akhirnya sholat zuhurnya menjelang sholat asar. Assalamualaikum, assalamualaikum, azan. Gue baru sholat zuhur udah asar, katanya begitu. Nah, maka orang seperti ini termasuk orang yang lalai. Orang lalai. Beda kalau kita lagi tidak memungkinkan. Misalnya lagi nyetir, ada di jalan tol, jalanannya macet. Nah, udah asar, masih di jalan tol. Udah jam 4, jalannya merembet-merembet. Jam 5 baru keluar, bisa keluar dari jalan tol. Nah, terus ada masjid mampir. Sholat asar jam 5, itu kan bukan unsur kesengajaan. Yang unsur kesengajaan itu bisa sholat di awal waktu, tapi nonton siaran langsung sepak bola. Akhirnya sholat asar jam 5 misalnya. Kenapa? Sholat sepak bolanya baru selesai jam 5. Nah, itu namanya lalai. Nah, kalau orang tidak memungkinkan melakukan yang hukumnya sunat, ya nggak apa-apa, dia nggak melakukan. Jangan terlalu memaksakan diri, memang lagi nggak bisa. Misalnya begitu ya. Misalnya apa? Dia mau naik kereta, mau ke mana? Mau ke Semarang, mau ke Surabaya, naik kereta. Terus dia sholat dulu. Sholat di musola stasiun. Ini kan sebentar lagi nih waktu keberangkatan. Nah, kalau habis sholat assalamualaikum assalamualaikum, dia mesti langsung itu, nggak baca Allahumma anta salam lagi, sudah itu bacanya sambil jalan. Ini Allahumma anta salam dibaca, zikir subhanallah 33 dibaca, kemudian sholat sunat ba'diyah dilakukan misalnya. Kereta berangkat. Nah, itu namanya terlalu memaksakan diri kalau begitu. Jadi kita lebih tahu apakah kita ini orang yang lalai, males, atau orang yang terlalu memaksakan diri. Misalnya dia biasa puasa sunat, misalnya Senin Kemis dia kerjakan, cuma sekarang ini lagi sakit. Karena dia tidak ingin putus puasa sunatnya itu, lagi sakit puasa juga. Jangankan yang sunat, yang wajib aja boleh ditunda, bayar pada hari lain kalau lagi sakit. Maka kalau orang sakit puasa juga, yang hukumnya sunat, itu namanya berlebihan. Di dalam Al-Quran kita mendengar istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan kebaikan kita jangan berpikir minimal, tapi mestinya maksimal. Makanya kita perlu mengambil keteladanan dari orang lain dalam soal kebaikan. Wah, dia lebih baik, dia lebih banyak, kayak gitu. Dulu ada sahabat namanya Umar bin Khattab, datang ke rumah Nabi bawa duit yang banyak. Ya Rasul, saya mau berinfak, ini diterima, diserahkan. Dia bawa kantong gitulah, dibuka oleh Nabi, itu kantongnya duitnya banyak. Karena banyak, Nabi perlu bertanya,
untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan. Jangan sampai dia berinfak banyak, keluarganya nggak masak, nah, gitu. Untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Oh, itu artinya Umar berinfak 50% dari uang yang dia punya. Kita pernah nggak Pak infak 50%? Punya duit 10 juta, yang 5 juta diinfakkan gitu. Pernah nggak? Nggak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima. Itu dibuka oleh Nabi kantongnya, ternyata isinya uang jauh lebih banyak dari yang dibawa oleh Umar. Nabi merasa perlu bertanya lagi, seperti pertanyaan kepada Umar, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Kata Abu Bakar, untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu artinya Abu Bakar menginfakkan semua yang dia punya. Apakah Abu Bakar berlebihan? Tidak, karena dia yang lebih tahu tentang dirinya, dia lebih tahu tentang keluarganya. Begitu. Sebab keluarganya Abu Bakar siap, nggak punya duit itu siap. Lagi pula Abu Bakar itu orangnya optimis. Ya sekarang duit habis, kan ntar juga dagang lagi, dapat lagi, gitu. Kalau kita kan kadang-kadang pesimis, anak saya nanti bisa nggak ya nyari duit? Khawatir nggak bisa, itu ditinggalkan buat anaknya. Cucu bisa nggak ya? Wah, khawatir cucu nggak bisa, bapaknya aja nggak bisa, apalagi cucu. Terus begitu. Akhirnya ada istilah hartanya nggak habis 7 keturunan. Cuma saya ini keturunan ke-8. Begitu. Jadi berlomba dalam kebaikan yang membuat orang tidak berpikir dia sudah banyak. Kenapa? Karena ada orang lain yang lebih banyak. Sehingga Umar itu menangis mendengar omongan Abu Bakar itu. Umar menangis. Kenapa dia menangis? Dia berkata, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada yang mengalahkan engkau. Sehingga dia pun ingin lebih baik lagi. Perasaan dia udah banyak tuh, ngasih 50%, ternyata ada yang ngasih 100%. Semua terpulang pada diri kita. Maka urusan berinfak misalnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra, dia menginfakkan harta di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau lagi duit banyak, ya dia berinfaknya banyak. Duit sedikit, infaknya sedikit. Bukan duit lagi banyak lupa, duit sedikit alasan. Ya saya boro-boro infak, buat saya aja kurang. Maka Nabi tidak pernah meremehkan orang yang berinfak. Nabi tetap kasih motivasi. Ya Rasul, enak dong sahabat-sahabat yang duitnya banyak bisa infak dalam jumlah yang banyak. Kami ini bagaimana? Nggak punya. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka meskipun kamu bisa sedekahnya itu dengan sebelah kurma. Sebiji kurma itu dibelah 2. Kalau bisanya segitu, lakukan itu. Itu kan bahasa yang paling minimal ya. Kalau kita kan buah bijinya nggak 1, kalau kurma kan bijinya 1 ya. Beli duku, dibuka itu duku, ada berapa bijinya? Ada 3, ada 4.
beli manggis, apalagi kecapi, masih ada kecapi. Jadi orang tidak boleh beralasan merasa nggak punya lalu tidak berinfak. Begitu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas sehingga kita berusaha untuk terus meningkatkan, mengokohkan ketakwaan seoptimal mungkin, sebisa mungkin, sekuat tenaga. Sisi-sisi apa yang kita belum tunjukkan ketakwaan, itu kita tunjukkan ketakwaannya. Sisi sholat berjamaah sudah, misalnya. Ya, sisi apa lagi yang belum? Begitu seterusnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.